Tepat sepekan sudah pedangdut Saipul Jamil menyandang status tersangka dan menghuni ruangan tahanan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasus tindak asusila yang diduga dilakukannya terhadap remaja di bawah umur berinisial DS membuat Bang Ipul harus menjalani hari demi hari di balik tembok berlapis jeruji besi yang dingin itu. Namun melihat kasus yang tengah bergulir hingga saat ini, membuat tim kuasa hukum Bang Ipul pun mengajukan BAP lanjutan yang dilakukan kemarin, guna menyempurnakan segala keterangan yang diberikan oleh tersangka dari BAP awal ketika pedangdut Saipul Jamil diperiksa oleh penyidik. Baru saja selesai pas azan maghrib tadi pemeriksaan BAP tambahan lanjutan ya yang sehubungan dengan locus tempus delicti atau tempat terjadinya atau runtutan kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan yang disangkakan kepada klien kami ya. Dari beberapa pertanyaan memang terlihat jelas bahwa pada saat dari awal sejak penangkapan atau penahanan beliau dalam kondisi yang tidak stabil ya, tidak didampingi keluarga dan tidak didampingi tim penasihat hukum. Perbedaan mencolok yang dikatakan jadi kita tidak bisa menuangkan BAP-nya di sini karena ini pro justisia. Pada dasarnya intinya dari kesimpulan tuduhan yang disangkakan itu sangatlah lemah menurut kesimpulan dari kami, sangat lemah, dan kami selaku tim penasihat hukum siap menguji ya untuk dibawa ke persidangan, dan kami punya 4 alat bukti lebih kuat yang bisa membuktikan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dugaan tindak pidana pencabulan. Tes air liur tidak bisa, dan kebetulan bahwa celana yang dipakai itu celananya Bang Ipul loh, jangan salah loh. Jadi celana yang dipakai oleh pelaku, oleh yang mengaku korban itu adalah celana Bang Ipul, bajunya juga pinjam Bang Ipul. Nah, jadi kan di situ kita harus lihat, ya, kalau kita bisa membuktikan baju yang, contoh baju Mbak itu ada air liur saya, nah itu dapat kesempurnaan lah, ya, unsur-unsur yang disangkakan itu boleh memenuhi syarat. Ini kebetulan baju saya, air liur ada air liur saya. Kalau memang ada buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Menurut tim kuasa hukum Saipul Jamil, berita acara pemeriksaan awal yang telah dijalani merupakan bentuk BAP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, lantaran melihat kondisi Bang Ipul kala itu belum didampingi oleh tim penasehat hukum, dan perihal status tersangka yang saat ini disandang oleh mantan suami dari pedangdut Dewi Persik itu akan diuji ketika digelar di persidangan perdana di Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti serta saksi yang telah ditunjuk oleh tim kuasa hukum. Kalau BAP awal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Ini pro justisia. Saya pun tidak boleh mengatakan BAP isinya apa, karena itu melanggar hukum ya. Kalau apalagi dipertontonkan ke muka publik itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan kalau apabila itu ada orang menyebarkan itu dapat dipidana. Dan nanti kalau yang bersangkutan menyampaikan tidak mengakui pada saat BAP yang pertama nggak apa-apa, ya. Nggak ada pengaruhnya sama penyidikan yang kita lakukan, nggak ada. Nanti pada saat pemeriksaan tersebut yang bersangkutan boleh akan mencabut pernyataannya dalam BAP yang pertama, dibolehkan. Hilaf, semua orang bisa hilaf, saya pun bisa hilaf. Dalam kasus ini sebenarnya gini loh, pada saat di dalam lokasi atau lokasi tempus delictinya itu dia sama-sama kaget gitu loh. Si pelapor kaget, dia kaget, itu kan sama-sama hilaf. Arti katanya begini, itu bukan merupakan suatu tindak pidana gitu loh, ya. Bukan, tidak terjadi hal-hal yang disangkakan, itu bukan merupakan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, itu saya bilang. Jadi gini, itu bukan menganulir, tetapi menyempurnakan yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Saya katakan tadi, pada saat diperiksa pagi-pagi hingga malam pada hari pertama itu dibawa untuk ke sini, tidak didampingi oleh penasihat hukum dan keluarga. Sehingga malam, dengan dia pikirkan permasalahan ini hingga cepat selesai dan dia bisa pulang, tetapi ternyata tidak, berlarut. Dan itu begitu didampingi oleh kami, merasa nyaman.
Belum selesai dengan tindak asusila yang diduga dilakukan oleh Bang Ipul terhadap DS, kini korban baru yang mengaku juga sempat 2 kali menerima perilaku asusila yang disinyalir dilakukan oleh Saiful Jamil, membuat remaja berusia 22 tahun ini yang didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya yang dialaminya pada tahun 2014 silam. Korban berinisial nama Awe ini mengaku bahwa sempat menjadi asisten pribadi selama 5 bulan dan akhirnya berhenti lantaran sempat mengalami depresi karena tindak pelecehan dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Saiful Jamil. Dan berikut Awe yang ditemani oleh kuasa hukumnya menceritakan kronologis kejadian yang sempat dialaminya di hadapan para pewarta. Kekerasannya ya tadi memaksa ya untuk melayani ya. Ada pemukulan? Kalau pemukulan sih tidak, cuma dia menekan dengan fisik waktu saat itu ketika awal pertamanya mereka sedang tidur nih. Karena modusnya pertamanya dia disuruh mijit dulu. Mijit SJ dengan alasan pegal katanya. Akhirnya dia pijit badannya. Selanjutnya setelah dia pijit kan dia tidurnya keluar dari kamarnya saudara SJ. Dia tidur di bawah tangga. Nah, ketika dia sedang tiduran, SJ datang menemui kembali dan meraba-raba tubuhnya ini sampai ke yang lain. Karena saat itu dia usia 20 tahun. Dia juga setelah mengalami itu kan agak terguncang juga ya, agak trauma. Dan ketika ini ada peristiwa yang ada yang memberanikan melapor, akhirnya dia punya keberanian. Padahal saya juga korban katanya. Akhirnya dia punya keberanian mengadu ke kami, akhirnya membuat laporan tersebut. Kalau mengenai ada korban baru, saya mengatakan silakan aja dia melaporkan, ya. Siapapun yang merasa silakan melaporkan. Silakan melaporkan dengan pasal apa, tetapi kalau dia bisa membuktikan dan alat buktinya ada, katanya sudah pernah dilakukan 6 bulan yang lalu, silakan. Yang satu hari, yang pada hari yang sama dibuktikan di sini aja agak sulit, karena apa, konstruksi hukumnya ini harus dibuktikan secara signifikan dan harus benar-benar dengan alat bukti. Tetapi kalau udah 6 bulan locus tempus delicti sudah berubah. Tetapi kalau nanti dia tidak bisa membuktikan, kami akan tuntut balik pasal 242 ya. Pelaporan palsu, sumpah palsu di muka kepolisian atau persidangan itu ancamannya 9 tahun. Ayat 2-nya. Kita ada foto-foto yang pada saat bersama dengan SJ. Fotonya ya. Foto lagi adegan apa? Ya layaknya masyarakat. Kan ada saksi-saksi nanti, saksi-saksi yang satu yang tahu. Mungkin nanti di Polsek Kelapa Gading yang saksi-saksinya. Saksinya siapa? Hampir sama dengan yang ya itu nanti penyidik lah yang lebih berkompeten. Masalah bukti cukup bukan kami kan hanya ini korban klien kami, jadi jangan sampai ini kasus LGBT yang sedang ini jangan terulang lagi gitu ya. Dengan satu kasus yang sudah contoh jadi pelajaran juga, ternyata tidak hanya itu, korban-korban selain klien kami juga banyak, pengakuan klien kami juga ada, selain ini korbannya diantaranya korban itu aja. Oh gitu, berarti masih ada berapa orang kira-kira bang? Iya pengakuan sih agak banyak juga karena Kira-kira aja bang? ya lebih lah ya. Ya Lebih dari 5 orang bang? kalau pengakuan klien saya sih 2-3 orangan lah ya. 2-3 orang lagi? Tapi di luar itu nggak tahu berondong-berondong lainnya ya. Oh gitu? Kami nggak terlalu tahu, kami yang penting klien kami merupakan bagian daripada korban itu.